Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Jayabusuma dengan nomor NPM 235200009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda dengan NPM 235200016. Perkenalkan, nama saya Zakira Madani dengan NPM 235200053. Di sini kami akan mengerjakan tugas pengetahuan lingkungan dengan materi yaitu pengertian latar belakang dan ruang lingkup studi atau yang disingkat dengan AMDAL. Yang pertama, pengertian AMDAL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian atau studi mengenai dampak besar yang penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan PP nomor 27 tahun 1919 Buku Pegangan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USA Agency for International Development USAID menyatakan tujuan AMDAL adalah untuk menjamin bahwa pertimbangan lingkungan telah diikutsertakan dalam perencanaan, rancangan, desain, dan pelaksanaan proyek. Diikutsertakan dalam rancangan, desain, dan pelaksanaan proyek yaitu oleh Suemarwoto tahun 2003. Sasaran studi AMDAL adalah usaha dan atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimkan dampak negatif dan maksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup atau yang disebut Ilham 2004. Yang selanjutnya, menurut PP nomor 27 tahun 1999, AMDAL terdiri atas 4 dokumen yaitu kerangka acuan yaitu KA analisis dampak lingkungan atau ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan hidup yaitu RKL, rencana pemantauan lingkungan hidup RPL. Adapun penjelasan untuk keempat dokumen tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kerangka acuan atau KA adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Yang kedua, analisis dampak lingkungan atau ANDAL adalah dokumen hasil penelaahan secara mendalam tentang dampak besar yang penting suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, rencana pengelolaan lingkungan atau RKL adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Yang keempat yaitu rencana pemantauan lingkungan atau RPL adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan dokumen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Selain keempat istilah tersebut juga dikenal beberapa istilah lain yang berkaitan dengan AMDAL. Adapun istilah-istilah yang dimaksud dengan sebagai berikut. Yang pertama, AMDAL besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, upaya pengelolaan lingkungan atau UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemerkarsa. Yang ketiga, upaya pemantauan lingkungan atau UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemerkarsa. Yang keempat yaitu pemakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana atau usaha kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kelima yaitu komisi penilaian adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian di tingkat pusat oleh komisi penilaian pusat dan di tingkat daerah oleh komisi penilai daerah. Yang keenam yaitu pelingkup atau scoping adalah penentuan ruang lingkup atau studi AMDAL, yaitu bagian AMDAL yang terdiri atas identifikasi, perairan, dan evaluasi dampak. Dengan definisi lain, pelingkupan merupakan proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasikan dampak besar
dan penting yang terkait dengan rencana usaha dan atau kegiatan. Yang ke-7, penampisan screening adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk menentukan secara selektif proyek-proyek mana yang harus dan tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL. B. Latar belakang AMDAL. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang makin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah industri dan transport, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta menurut nilai estetika alam merupakan latar belakang munculnya AMDAL. AMDAL untuk pertama kalinya lahir dengan dicetuskan undang-undang mengenai lingkungan hidup yang disebut National Environmental Policy Act, yaitu disingkat dengan NEPA, oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 C dalam undang-undang ini menyatakan semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar dan diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan Environmental Impact Assessment, analisis dampak lingkungan. Banyak pihak merasakan AMDAL adalah alat yang ampuh untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat aktivitas manusia, sehingga akhirnya AMDAL dengan cepat menyebar di negara-negara maju yang kemudian disusul oleh negara berkembang. Dengan mengacu pada NEPA, maka untuk pertama kalinya pada tahun 1982, Indonesia mencetuskan UU LH nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelola lingkungan hidup yang mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 1982. UU LH nomor 4 tahun 1982 merupakan langkah awal Indonesia untuk menjadikan pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam pasal 16 UU LH dinyatakan setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak positif terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk menindaklanjuti operasional UU LH, maka dikeluarkan PP nomor 29 tahun 1989 tentang analisis mengenai dampak lingkungan dalam lembaran negara tahun 1985 nomor 42. Tambahan lembaran negara nomor 3338 dalam PP nomor 29 tahun 1986. AMDAL dimaksudkan sebagai bagian dari studi kelayakan pembangunan suatu rencana usaha dan atau kegiatan. PP nomor 29 tahun 1986 kemudian dicabut dan diganti dengan PP nomor 51 tahun 1993 yang kemudian diganti lagi dengan PP nomor 27 tahun 1999. Yang selanjutnya yaitu C. Ruang lingkup studi AMDAL. Ruang lingkup studi AMDAL adalah lingkungan yang di dalamnya terdapat 3 komponen lingkungannya, yaitu abiotik, biotik, dan budaya kultur. Berlandaskan hal tersebut, maka dalam AMDAL dikaji aspek fisika, kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Namun, dalam melaksanakan pengamatan berbagai parameter, lingkungan pertama harus menentukan area studi sebagai landasan studi, agar lingkungan yang menjadi pusat perhatian adalah lingkungan yang benar-benar terkena dampak dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan.
Penentuan area studi biasanya ditetapkan berdasarkan 4 pendekatan, yaitu teknis, proyek, ekologi, dan administrasi. Yang dimaksud dengan pendekatan proyek dalam penentuan area studi yaitu tapak proyek atau area pembangunan. Pendekatan ekologis pada umumnya ditentukan atas dasar fisiografi seperti bentuk lahan atau berdasarkan ekosistem alami yang ada. Sementara itu, penentuan area studi berdasarkan pendekatan administrasi adalah berdasarkan parameter sosial ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Kemudian, penentuan area studi atas dasar teknis biasanya ditentukan berdasarkan ketersediaan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu. Selain pendekatan dalam penentuan area studi, juga terdapat beberapa pendekatan studi dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Dalam PP nomor 27 tahun 1999, pasal 2 ayat 3, dinyatakan terdapat 3 jenis pendekatan, yaitu pendekatan studi terhadap usaha dan atau kegiatan tunggal, AMDAL proyek tunggal, terpadu, AMDAL terpadu, atau kegiatan dalam kawasan, AMDAL kawasan. Adapun penjelasan untuk masing-masing pendekatan adalah sebagai berikut. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup proyek tunggal adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan atau kegiatan tunggal atau satu jenis usaha dan atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup usaha dan atau kegiatan terpadu multisektor adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan yang dimaksud. Kriteria usaha dan atau kegiatan terpadu meliputi berbagai usaha atau kegiatan yang mempunyai keterkaitan dalam perencanaan, pengelolaan, dan proses produksinya. Usaha atau kegiatan tersebut berada dalam kesatuan hamparan ekosistem. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup usaha atau kegiatan kawasan adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup dalam suatu kesatuan hamparan ekosistem, zona pengembangan wilayah atau kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana tata ruang kawasan. Kriteria usaha atau kegiatan di zona pengembangan wilayah meliputi A. Berbagai usaha atau kegiatan yang saling terkait perencanaannya antar satu dengan yang lainnya. B. Berbagai usaha atau kegiatan tersebut terletak dalam suatu kesatuan zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana tata ruang kawasan. C. Usaha atau kegiatan tersebut terletak pada satu kesatuan hamparan ekosistem. Sedangkan dalam PP nomor 51 tahun 1993 dijelaskan ada 4 jenis pendekatan studi AMDAL yang meliputi AMDAL proyek tunggal, AMDAL kegiatan terpadu, AMDAL kawasan, dan AMDAL regional. Penjelasan ketiga jenis AMDAL yang pertama hampir sama dengan penjelasan pada PP nomor 27 tahun 1999. Perbedaannya yaitu pada PP nomor 27 tahun 1999, kata dampak penting telah disempurnakan menjadi dampak besar dan penting. Dalam PP 51 tahun 1993, AMDAL regional dijelaskan sebagai hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona, rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu D. Usaha kegiatan wajib AMDAL. Studi AMDAL diperlakukan bagi usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana-rencana kegiatan berskala besar, kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan sensitif. Menurut PP nomor 27 tahun 1999 menyebutkan bahwa izin melakukan usaha dan atau kegiatan baru yang diberikan bila hasil studi AMDAL menyatakan bahwa rencana usaha dan atau kegiatan tersebut layak lingkungan. Artinya usaha dan atau kegiatan yang memungkinkan mendapatkan menimbulkan dampak besar
dan penting terhadap lingkungan hidup ini meliputi yang pertama yaitu pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, yang kedua eksploitasi sumber daya alam yang baik terbaharui maupun yang tidak terbaharui, yang ketiga yaitu proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencernaan, dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan SDA dalam pemanfaatannya. Yang keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, buatan, serta sosial budaya. Yang kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya mempengaruhi pelestarian kawasan, konservasi SDA atau perlindungan cagar budaya. Yang kelima, proses dan kegiatan yang yang keenam yaitu introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik. Yang ketujuh, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Yang kedelapan yaitu penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Yang kesembilan yaitu kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. Sekian dari kami, bila ada kekurangan kami mohon maaf, dan itulah pengertian dari AMDAL, tugas pengetahuan lingkungan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.